Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat yang ke-78. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya, bagaimana Bani Israel ini hatinya itu sudah keras bagaikan batu. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kita umat Islam, Rasulullah SAW mengharapkan mereka orang-orang Yahudi itu untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, menerima kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afatat mauna ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharifuna. Padahal mereka itu sudah mendengar ayat-ayat Allah, mendengar tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka apa? Malah mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ke ayat berikutnya, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Wa minhum, dan dari sebagian mereka, al-Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi. Ummiyuna ay awamun, ada yang awam, yang tidak bisa baca tulis. La ya'lamunal kitab, la ya'lamuna, tidak mengetahui mereka al-kitab, kepada kitab, maksudnya adalah at-Taurat, illa, kecuali, lakin, akan tetapi, amaniya, hanya sekedar angan-angan saja, akaziba, hanya sekedar kebohongan saja. Sama seperti kita ya, di kita juga ada orang yang berilmu, ada alim, ada ulama yang wawasannya luas, yang pengetahuannya luas, yang paham bagaimana ilmu agama, paham nahwu shorof, tata bahasa Arab, paham bahasa Arab, bahkan semua kitab-kitab mungkin ya, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama bil Arab, dengan bahasa Arab, dia paham tafsir, paham hadis dan sebagainya, itu ada. Tapi ada juga di antara kita suatu kaum yang awam, yang tidak bisa baca tulis. Jangankan baca Arab gundul, baca Arab kagak gundul saja kagak bisa. Ada kan kayak gitu. Arab gondrong juga masih kagak bisa ya. Kalau Arab gundul banyak ya, di puncak banyak Arab gundul. Maksudnya ini tulisannya. Dia orang Yahudi seperti itu. Ada orang-orang yang awam di antara mereka yang tidak bisa baca tulis ya. Dan mereka lebih parahnya memahami Taurat, kitab, tidak dengan ilmu, hanya dengan angan-angan. Min ru'usihim fatamaduha. Nah, lebih parah lagi, mereka hanya menerima penjelasan Taurat dari pemimpin-pemimpin mereka, dan mereka mengikuti saja tanpa mau belajar lebih lanjut tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh pemimpin mereka tentang isi Alkitab at-Taurat. Wa inma, dan tidaklah hum, mereka, fi jahdi nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi, dan yang lainnya, mimma yahtalikunahu, mereka melakukan perbuatan itu, merubah isi Taurat oleh pemimpinnya, yang oleh pemimpinnya itu dijelaskan kepada orang awam tadi. Kalau orang yang enggak awamnya, rahibnya, pendetanya di antara Bani Israel atau Yahudi ini, dia paham bagaimana tentang Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam kitab Taurat. Akan tetapi dirubah maknanya, dirubah tentang kenabian Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam kitab Taurat yang sesungguhnya, disampaikan kepada orang yang awam tadi,
yang tidak bisa baca tulis tadi, yang nggak punya ilmu tadi, dan orang yang nggak punya ilmu tadi, yang awam tadi, menerima sepenuhnya apa yang disampaikan oleh orang-orang alim di kalangan mereka, orang Yahudi Bani Israel. Illa yazunnun, makanya pengetahuan mereka itu hanya sekedar terkaan saja, angan-angan saja. Ya. Zonna wala ilma lahum, tanpa ada ilmu, hanya sebatas prasangka. Fawailun, dan celakalah, ya, siddatu azabin, mereka akan mendapatkan siksa yang berat. Maka dalam hal agama tidak boleh kita mengamalkan agama ini hanya dengan terkaan saja, hanya dengan angan-angan saja, apalagi ngarang perkara hal yang baru dalam urusan agama, itu nggak boleh. Nanti maaf ya, bisa jatuh kita ke dalam hukum bid'ah. Adinu bid dalil, agama itu harus dengan dalil. Apa dalilnya? Al-Quran, ya, ini bagi kita ya, Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru di sana ada ijtihad ulama. Ijtihad ulama itu untuk menjawab perkara-perkara yang baru muncul, ya, yang tidak dijelaskan secara jelas di Al-Quran maupun di Al-Hadis. Baru di situ ada ijtihad ulama. Nah, disitulah ada ijtihad ulama di sana, boleh atau tidaknya. Yang lainnya, ya, yang memang sudah jelas dalam Al-Qur'annya, dalam hadisnya, kita ikuti Al-Qur'an dan hadis. Ulama pun berfatwa pasti akan merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Gitu. Ini sebagai rujukan sumber hukum yang pertama dan utama. Maka siapapun ustadznya yang menjelaskan masalah agama, siapapun kiainya, siapapun gurunya yang ceramah tentang agama, boleh kita terima asal dia memiliki maroji, dia memiliki rujukan sandaran Al-Quran dan hadis tadi. Kalau kita kan kadang kagak peduli ya, yang penting tuh ustadz lucu, ceramahnya ketawa-ketawa, udah beres aja. Mau ada Qurannya, mau ada hadisnya, bodoh amat. Nyanyi-nyanyi salawatan lucu, udah beres, tahun depan undang lagi. Kagak bisa gitu. Kalau gitu manggil pelawak aja ya. Bukan manggil ustadz. Bercanda bolehlah, karena Nabi juga suka bercanda dengan sahabat. Tapi saat menyampaikan agama harus ada ayatnya, harus ada hadisnya, harus ada marojinya, bahwa yang disampaikannya itu, yang dibicarakan itu tentang agama. Kalau orang mengamalkan agama, kalau orang berbicara agama biduni dalil, tanpa ilmu, maka rusaklah agama ini. Kan itu dalam Al-Quran kan. Kalau Nabi ngikutin keinginan umat, ya bisa rusak nih agama ini. Dan tidak bisa dikarang-karang agama ini. Maksudnya dikarang-karang tuh, apa yang tidak dilakukan Nabi dilakukan sama dia. Apalagi itu ranahnya ranah masalah ibadah makhdoh. Dengan alasan orang mah, kan orang Sunda sok gitu ya, orang mah babaledogan atuh, walaupun Nabi nggak ngelakuin, kita lakuin, mudah-mudahan diterima. Nggak ada kayak gitu tuh. Karena dalam kaidah fikih yang namanya ibadah asalnya itu haram kecuali ada perintah. Yang namanya muamalah itu halal kecuali ada larangan. Nggak ada sholat ini, misalkan ada sholat tapi nggak ada perintahnya, di kitab fikihnya nggak ada, ya, di hadis juga nggak ada. Dia lakukan sholat itu, misalkan ini sholat supaya minta jodoh, nah itu nggak ada. Sholat supaya diizinin sama istri nikah lagi, itu kagak ada. Dia adain tuh. Ditanya kenapa ngadain sholat kayak gitu? Ini kan saya pengen ada hajat kayak gini, ini sholat kayak gini, ini mah babaledogan bahasanya. Tahu kan babaledogan? Mudah-mudahan aja dikabul gitu. Itu jadi bid'ah, nggak boleh. Ya. Dulu di kampung kayak gitu. Kalau nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban suka ada sholat nisfu Sya'ban. Kalau sekarang alhamdulillah udah jarang ya. Adapun kalau berkumpul baca surat Yasin, berdoa, lah bas itu nggak ada masalah. Tapi ketika dia sholatnya sholat khusus nisfu Sya'ban, sholat sunnah nisfu Sya'ban, itu nggak ada. Tapi kalau hadis sahihnya nggak ada.
Lalu kalau dia diadakan sholatnya sholat sunnah mutlak aja ya silahkan, tapi nggak ada sholat sunnah nisfu Sa'ban. Nah kalau itu diadakan juga padahal dalilnya nggak ada, itu jatuh ranahnya dosa, jatuhnya ke bid'ah tadi. Nah hadis tentang bid'ah ini itu milik umat Islam, bukan milik ormas atau milik kelompok, bukan. Siksa atau azab yang pedih lillazina, bagi orang-orang yang yaktubunal kitab, mereka menulis Alkitab. Maksudnya tadi Taurat ya. Biaidihim, dengan tangan mereka, mukhtalaqon min indihim, mereka menulis Alkitab dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah, lalu mereka berkata ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditulis nih hadis ini dari Nabi, padahal bukan dari Nabi, itu hanya kata-kata mereka. Ini sunnah, padahal bukan sunnah, Nabi nggak pernah mengerjakan itu. Ini orang Yahudi seperti itu, dia menulis Taurat padahal dia merubah isinya atau menulis yang palsunya, kebohongan di sana sesuai keinginan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah, lalu dia mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Liyastaru bihi samanan qalila, agar mereka mendapatkan ya, mendagangkan, menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kalau gitu dengan harga yang mahal boleh dong, salah juga. Harga sedikit maksudnya dunia, mencari keuntungan. Apa keuntungannya? Popularitas, jabatan, tempat di masyarakat, harta dan sebagainya yang berurusan dengan masalah dunia. Nah, di sini jelaskan minad dunya wa hum al-yahud, ya. Harta yang sedikit, harga yang sedikit yaitu dunia. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Ghayyaru sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Mereka merubah sifat yang dijelaskan dalam Taurat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayat ar-rajmi wa ghairuhuma wa katabuha ala khilafi ma unzila. Tentang ayat rajam dan tentang yang lainnya mereka tulis berbeda dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kita juga banyak ya. Makanya kalau ada orang yang berkata tentang agama biro'ihi, dengan akalnya, au bima lam ya'lam, atau dengan sesuatu yang tidak dia ketahui, fal yatabawa maq'adahu minan nar, berarti dia telah menyiapkan tempat untuk dirinya sendiri di dalam neraka.